memiliki banyak senjata, akhirnya diciduk. iya, akhirnya dibuatkan Dibuatkan alasan bahwa dia mau memberontak. Iya. Bukan membunuh orang. Iya, membunuh orang ya. Mau juga melawan pemerintahan saat itu. Persiapan untuk itu. Jadi banyak sekali tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada almarhum kakek kami Pong Maramba, ya, sehingga itu ada alasannya, sehingga ada alasan yang kuat untuk membuangnya, ya. Iya, dan dianggap merampas milik orang lain. Iya. Itu gimana? Maksud apa betul itu? Apa betul menurut Adi Belo ini? Apa betul Pong Maramba merampas hak milik orang lain? Bagaimana ceritanya itu? Saya mau tahu itu. Karena saya juga malu sebagai keturunan Pong Maramba kalau dianggap mengambil hak orang lain. Dan saya yakin Pong Maramba yang kaya raya dan kuat tidak mungkin dia mengambil sesuatu yang lemah tanpa ada hitungannya, tanpa ada bagaimana ceritanya, Belo? Ya. Iya, jadi saya kira Pong Maramba pada masanya itu sebenarnya tidak merampas milik orang lain, cuman karena ada lahan-lahan sawah yang diberikan orang yang dilindungi oleh mereka, dan orang berpikir bahwa kalau mereka tidak dilindungi oleh Siambek Pong Maramba, kemungkinan besar mereka akan sudah dibawa keluar dikuasai oleh orang lain, bukan ini. Jadi daerahnya akan dikuasai oleh orang lain dan dijajah, dan itu mereka akan. Ini bukan pertandingan, ini pertempuran antar kelompok, antar orang-orang di dalam Toraja ini, ya. Jadi ceritanya mereka secara sukarela meminta perlindungan. Dan mereka yang memberikan sawah terbaiknya ke Siambek Pong Maramba. Bukan dirampas. Karena mereka merasa berterima kasih sudah dilindungi oleh Pong Maramba, karena dengan Pong Maramba adalah punya kekuatan besar, punya persenjataan kuat, sehingga disegani oleh musuh dan disegani oleh lawan, disegani, ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Jadi dia melindungi hak-hak per orang atau kelompok yang terintimidasi atau terancam ada pasukan atau dari kelompok dari luar untuk mengambil wilayahnya. Jadi itu yang dilindungi, dan mereka yang menyerahkannya, mereka juga, hadiah sebagai hadiah. Iya, jadi mereka juga yang meminta nenek Pong Maramba untuk melindungi perlindungan. Nah, salah satu cara untuk melindungi mereka adalah dengan meminta agar anaknya nenek Pong Maramba itu tinggal di lokasi mereka, di daerah mereka. Jadi anaknya itu ada anaknya nenek Pong Maramba yang tinggal di lokasi mereka supaya mereka tetap aman, tidak diganggu oleh mereka. Jadi ada tempat seperti itu, ya. Jadi makanya dibuatkan lagi tongkonan di situ atau tempat rumah di situ, ya. Seperti yang di Iko Tandung. Begitu. Kalau Iko Tandung bagaimana? Di daerah Salu, ya. Salu ya. Yang seperti itu, yang ya, daerah Salu Sopai, ya. Warga di sana yang dulu minta Siambek Pong Maramba, katanya yang agar anaknya ini tinggal di sana. Nenek Atta yang dulu tinggal di sana, ya. Nah, Nenek Atta itu adalah ibu dari nenek saya. Ibu dari nenek saya, loh. Ibu dari tinggal di dalam. Nah, jadi Nenek Atta itu, makanya ada kakak saya namanya Atta juga, ada di sini juga keluarga yang namanya Mang Atta. Itu anak Pong Maramba yang pernah tinggal di Salu. Karena untuk sebagai figur, sebagai tokoh, sehingga para musuh-musuh orang Salu di sana segan kapal menyerang karena ada anaknya di sana, ya. Jadi pemimpin di sana juga yang meminta ke Pong Maramba agar anaknya itu diizinkan, maksudnya diizinkan untuk tinggal di sana. Iya, sebagai lambang dan sebagai benteng, itu katakanlah benteng, ya. Iya. Oke. Nah, sudah jelas bagi kita saudara pemirsa sahabat Pombro. Jadi rumor-rumor yang mengatakan bahwa Pong Maramba itu adalah bahasa Torajanya perampah, ya. Banyak suara-suara negatif, miring mengatakan bukan pahlawan, dia perampah. Itu bagi orang-orang yang tidak puas dengan bagian dari keluarganya,
sehingga dia menganggap bagian itu sudah diambil Pong Maramba, sudah direbut. Ingat, seperti yang disampaikan adik Belo, saudara saya Belo, kalau satu jengkal pun tidak pernah diambil. Mereka yang datang menyerahkan karena ungkapan terima kasih atas perlindungan yang diberikan. Ingat, dulu adalah hukum rimba, tetapi Pong Maramba tidak menggunakan hukum itu. Dia tetap melakukan pendekatan persuasif, termasuk juga bagaimana berbicara kepada katakanlah company, ia mensiasatinya dengan pikiran strategi halus. Satu lagi yang saya mau tanyakan, bagaimana hubungan, karena kita hormat sama Pong Tiku yang pahlawan nasional, bagaimana hubungannya Pong Tiku dan Pong Maramba setelah pertemuan Buntu Pune itu? Bagaimana? Apa yang dilakukan Pong Tiku? Apa yang dilakukan? Karena saya lihat katanya ada pembagian tugas, ada kolaborasi. Pong Maramba melakukan apa? Pong Tiku melakukan apa? Ya, jadi Pong Tiku pada saat itu katanya untuk di lapangan ya, yang turun langsung ke bagian lapangan, sementara Pong Maramba yang sebagai yang diplomasi, bagian diplomasi, ya. Nah, memang saya dengar juga semacam ada pembagian tugas antara Pong Tiku, ya, Pong Tiku dan Pong Maramba. Pong Tiku bagian lapangan, bagian hantam sabu rata di bawah, ya. Pong Maramba yang diplomasinya, ya, menggunakan diplomasinya sehingga melakukan penetrasi masuk ke daerah company tanda kutip. Kemudian setahu saya Pong Maramba ini kan akhirnya dibuang. Nah, satu lagi bagi sahabat Bang Bro dan pemirsa sekalian, tidak mungkin kalau ada tuduhan Pong Maramba adalah antek-antek company, Pong Maramba pengkhianat, Pong Maramba macam-macam segalanya, tidak mungkin dia dibuang, ya. Tidak mungkin dia dibuang di Pulau Buru atau di mana. Nah, nanti kita mau jelaskan lagi, minta penjelasan dari Belo bagaimana, apa sebabnya dan bagaimana dibuang kemana, dan sampai akhir hayatnya apa sempat balik atau bagaimana? Ya. Jadi kalau kita melihat ya, sampai Pong Maramba itu dibuang, ditangkap karena dituduh bahwa beliau membunuh seorang penjahat. Ya. Di sisi lain ada juga tuduhan bahwa dia merampas barang-barang. Itu yang diisukan orang. Itu yang diisukan. Tetapi kalau kita lihat perjalanan bagaimana dia ditahan, sebenarnya salah satu ini juga mungkin pengaruh sending juga ya. Pengaruh selain dari Belanda, pemerintah Belanda, juga mungkin dari sending ya. Sending. Karena beliau pada saat itu sangat diharapkan untuk bisa jadi Kristen dan mengkristenkan orang Toraja. Tetapi ketika diajak oleh sending oleh Van der Loster untuk menjadi Kristen, Van der Loster ya? Iya, belum mau. Sebentar, Belo. Namanya Adrian Van der Loster ya? Apa ya? Adrian Van der Loster. Apakah Andre kah atau apa? Dari Belanda. Van der Loster. Iya, Van der Loster. Misionaris pertama yang masuk lewat Palopo kan? Iya. Ya, gimana itu? Jadi aja oleh beliau, oleh Van der Loster, Anthony Van der Loster. Anthony Van der Loster, penginjil atau misionaris dari Belanda, ya, datang dengan seizin Pong Maramba waktu itu, datang dan masuk di kota Rantepao, dan mengajak Pong Maramba untuk masuk Kristen, tapi beliau belum berkenan ya. Iya. Beliau juga sangat dekat dengan para penyebar agama Islam yang dari Bugis waktu itu ya. Jadi sebenarnya pada saat itu ada dua kekuatan. Religi, ya, jadi Muslim dengan Kristen yang berusaha untuk mempengaruhi beliau bagaimana caranya supaya bisa mengikut salah satu keyakinan ini. Tetapi Pong Maramba pada masa itu tidak ikut
tidak memilih salah satu ini, tetap Aduk Todolo. tetap Aduk Todolo. Animisme, Aduk Todolo Tetapi dia kata orang. paham ya, jadi maksudnya dia paham tentang kedua Apa ini, kedua ajaran agama ini iya. ya. Hmm. Nah, ketika beliau dibawa ke Luwu, sudah ditahan ya ke Luwu, mau dikirim ke Batavia, katanya ya, maksudnya kita dengar bahwa Van der Loster masih sempat menemui beliau, katanya kalau misalnya beliau mau masuk Kristen, dia bisa diloloskan dari hukuman pembuangan. Nah, itu termasuk salah satu bahwa sebenarnya dia diincar untuk menjadi pengikut Kristen pada masa itu. Bahkan ketika sampai di Ambon, katanya masih tetap diikuti misionaris ke sana. Jadi misionaris yang bertugas di sana masih tetap dihubungi untuk bagaimana caranya supaya bisa masuk Kristen. Iya. Karena sahabat Pombro, kenapa misionaris ya, yang dalam hal ini pada masa itu Antoni van der Loostre berkepentingan mengajak Pomaramba masuk Kristen, karena beliau adalah tokoh besar, berpengaruh besar. Apabila satu tokoh seperti zaman-zaman kerajaan dulu, satu masuk Hindu, semua rakyatnya masuk Hindu. Satu masuk Islam, semua rakyatnya masuk Islam. Seperti itulah yang terjadi. Berkepentingan Van der Loostre, Antoni van der Loostre berkepentingan untuk mengajak Pomaramba untuk Kristen, supaya secara otomatis ya kolehannya, teman-temannya, bahkan kaunannya, kita sebut kaunan zaman dulu, mohon maaf pemirsa sekalian, zaman dulu budak-budaknya otomatis orang bekerja di sawahnya otomatis akan Kristen semua, untuk mempermudah ya misi ya kerja Van der Loostre saat itu, makanya diajak untuk jadi Kristen. Tetapi di dalam pihak Pomaramba juga tidak menerima itu, karena dia punya sahabat-sahabat dari Bugis ya, sahabat-sahabat dari Bugis juga menanamkan paham-paham keislaman tentang bagaimana hidup secara Islam. Itu juga yang diterima Pomaramba dan mengerti itu, sehingga beliau bukan bingung, tapi beliau masih tetap berpegang pada pendiriannya untuk memegang pahamnya Aduk Todolo ya. Jadi pemirsa sekalian, sampai di beliau masuk ke Batavia dulu atau langsung ke Pulau Buru atau ke Ambon? Awalnya itu beliau ditahan di Toraja, kemudian dibawa ke Luwu, Palopo ini ya? Iya, Palopo, kemudian ke Batavia, kemudian ke Ambon. Ke Ambon. Ya. Dan meninggal di sana. Waktu ke sana beliau dengan ada pengawalnya atau tidak ada? Ketika di Ambon itu sudah ada pengawalnya. Waktu ke Batavia belum? Iya, masih tawanan biasa. Dan ketika sudah masuk dari Batavia, kemudian dianggap sebagai tawanan politik. Setelah dari Batavia ke Ambon? Iya. Pengawalnya dari mana? Pengawalnya dikirim, iya dia sudah dibawa ketika beliau sudah di Ambon, itu pengawalnya sudah ada ya. Berarti termasuk Nenek Sarre dulu ya, yang Nenek Sarre. Salah satu Nenek Sarre. Ya, saya ingat Nenek Sarre, ada keturunannya di Bandung waktu saya kuliah di Bandung, ada cucunya Nenek Sarre. Itu namanya Mary di Palopo, nikah dengan Sikmorang dari Medan. Itu cucunya Nenek Sarre. Dia selalu bangga cerita tentang neneknya yang mengawal setia Pomaramba ya. Nenek Sarre ini waktu itu dikirim dari sini ke Ambon. Iya. Jadi dia waktu ke Batavia dia ikut. Itu yang belum belum jelas. Iya. Apa dia ikut ke? Yang saya tahu bahwa beliau ke Ambon. Ke Ambon, Nenek Sarre. Iya. Nah, kira-kira beliau sempat kembali atau Nenek Sarre kembali atau gimana? Setelah di Ambon diasingkan di sana, sudah berubah status dari Batavia, tahanan waktu itu tahanan kriminal, berubah status jadi kawanan politik waktu ke Ambon. Berapa lama atau sampai gimana sehingga beliau atau kembali ke sini atau meninggalnya bagaimana? Nenek Pomaramba itu meninggal di Ambon. Iya. Iya. Kemudian jenazahnya dibawa kembali ke Toraja lewat Kadatuan Luwu. Sempat disemayamkan katanya 7 hari 7 malam ya di Kadatuan Luwu, baru jalan kaki lewat daerah Basten.
Bastem naik ke Rantai Bua, kemudian itu jalur pertama ya, sebelum ada yang jalur Palopo di Belum bawah. ada jalur modern Ya, sekarang jadi ini. orang dulu lewat Ya, Bastem. ya. Jadi lewat daerah Lu, Basem Santempe, iya, terus Rantai Bua. Rantai Bua muncul di Mentau ya. Iya, Mentau kemudian masuk ke Kesuk sini ya. Iya. Itu tapi sempat 7 hari 7 malam disemayamkan di Kedatuan Lu, di istana Datu Lu. Karena katanya Datu sendiri yang menyurat ke pemerintah Belanda untuk meminta Pong Maramba jenazah dikembalikan, beliau, jenazahnya. di Setelah beberapa tahun meninggal barangkali ya. Dan Nek Sare bagaimana cerita Nek Sare? Nenek Sare kembali. Kembali? Ya, Jadi itu waktu jenazahnya ke sini ikut dia atau tidak? Pulang duluan? Itu yang ini malah pulang ini. Pulang duluan? Iya. Jadi Nenek Sare pengawal Pong Maramba pulang duluan, menceritakan semua peristiwa bahwa meninggal di sana. Iya. Kemudian Datu Lu ya dengan ke Datu Lu minta supaya dipulangkan Pong Maramba dari sana. Iya, karena Pong Maramba pada saat itu dianggap sebagai diangkat tanah oleh Datu Lu. Oh, jadi Iya, kenapa Datu Lu sangat berkepentingan dekat sekali. memanggilnya untuk dibawa kembali karena dia dianggap anak oleh Iya, Datu Lu. hubungannya katanya dekat sekali dengan Datu Lu. Ya tentu saja para petinggi tentu saling bersahabat ya. Oke, baik Tante Belo. Sahabat Pong Bro, banyak cerita-cerita tentang Pong Maramba. Termasuk waktu sudah kembali ke sini, upacara adatnya di mana? Jadi alukpianya di lokasi Buntu Pune di sini yang Sini? kita lihat di yang Dokumentasi, ya. film dokumenter. Ya. Film dokumenter. Kemudian di Rantai Karasik, di Aluk Palau di Rantai Karasik. Oke. Kemudian dimakamkan di sini, Di sini. Patane ya. Jadi Patane Pong Maramba itu merupakan patane pertama yang terbuat dari tembok di Toraja. Yang dibangun? Iya, dari yang tembok? dibangun dari tembok. Ya, bukan dari dipahat ke batu anu ya. Iya, yang dari tembok, Ya, bangunan modern. Iya, modern. Ya, sahabat Pong Bro. Belo cerita tentang makam atau patane. Bahwa di Toraja sebelumnya bahwa pemakaman itu di liang-liang batu atau di gunung-gunung batu yang dipahat masuk jadi ruangan, dan Pong Maramba memulainya dengan pemakaman modern, yaitu patane, membuat ya bangunan beton ya semen ya untuk menjadi satu rumah untuk beliau ya, jasad beliau berdiam di situ selamanya. Iya. Dan itu digunakan oleh turun-temurun dalam satu keluarga. Patane pertama di Toraja dalam konkrit beton. Iya. Itu yang pertama. Baru setelah itu sampai sekarang disusul Iya. untuk lebih gampang, tidak perlu naik gunung, tidak perlu memahat gunung batu. Ya, dibuatlah patane di mana-mana. Yang diisi oleh satu keluarga, satu keturunan, ya. Dan nenek saya juga ada di sini. Iya. Nenek Biti, Sandalobo. Sandalobo itu adalah nenek saya, ibu dari ibu saya. Bersama beliau di sini. Di latar belakang kita ini ada benteng ya. Iya. Ada benteng Pong Maramba. Iya. Dibangun di sini ya. Iya. Benteng ini sudah pernah digunakan atau sempat bagaimana ya? Jadi yang kita dengar bahwa benteng itu digunakan pada masa perang kopi ya. Oh, Ya. benteng ini digunakan pada saat Iya, sesama iya, perang kopi ya? masih masa perang kopi, jadi yang banyak di atas itu batu-batu gelendingan sebenarnya kan. Orang dulu kan Ya. Kepulauan Satu ya, maksudnya kalau ini. Jadi kalau ada dari bawah iya, buang lagi langsung, batunya. iya, jadi tombak pedang dengan ini. Jadi kalau ada musuh yang naik itu batunya tinggal digelindingkan dari atas. Iya. Jadi jadi benteng ini sahabat Pong Bro, benteng yang ada di sini di Buntu Pune ini bukan untuk melawan Belanda. Waktu itu bertahan karena adanya perang kopi. Perang kopi itu dipicu dengan macam-macam, termasuk dari kekuatan dari Rapang, dari mana? Ya, saudagar-saudagar yang memperebutkan kopi. Karena Toraja ini adalah tempat ideal untuk menanam kopi. Ketinggian di atas 1.800 meter, ya, tempat ideal untuk kopi berkualitas internasional. Ya, jadi sempat di sini
kemudian diupacarakan terakhir di Rantai Karasik ya, Karasik. di kota Rantepao, tempat setelah Kodim itu dipindahkan ke Kodim itu dibuat oleh barak oleh tentara, makanya ada Rantai Karasik di sana. Diupacarakan secara adat almarhum kakek buyut kami, kakek buyut saya, kakek buyut Belo, ya, Pong Maramba. Itulah cerita tentang Pong Maramba Van Rantepao, ya, figur yang kontroversi bagi masyarakat Toraja, tetapi bagi kami dia adalah seorang pahlawan sejati. Dia adalah pengayom masyarakat, dia adalah pengayom keluarga yang sampai akhir hayatnya dibuang di Ambon dengan nama yang bersih, nama yang mengagumkan, nama yang patut dikenang. Dari Tongkone Buntupune, Belo, Puambro, Bride, Alorante menyampaikan salam persahabatan bagi setiap orang, dan ayo terus jaga sejarah, karena kata Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah, karena sejarah adalah peletak dasar-dasar kemajuan, ya, perkembangan, ya, masa depan bangsa. Kita seluruh kopinya.